Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Fadilah Febriawan. Saya mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Yogyakarta dengan NPM 25144000011. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan sedikit menjelaskan soal UAS untuk matkul pendidikan inklusif. Untuk soal nomor pertama, jelaskan pengertian pendidikan inklusif dan prinsip-prinsip utamanya. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberi kesempatan pada semua siswa tanpa membedakan latar belakang atau kondisi mereka untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah yang sama dengan dukungan sesuai kebutuhan. Nah, prinsip utama pendidikan inklusif ini yang pertama itu semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi semua siswa itu baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak punya hak yang sama untuk bersekolah dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Nah, terus lanjut ke poin yang kedua, perbedaan antar siswa dihargai dan diterima. Nah, di poin kedua ini setiap siswa itu unik. Perbedaan kemampuan, latar belakang, budaya, atau kondisi fisik dan mental bukan penghalang, tapi harus diterima dan dihargai dalam proses belajar. Terus lanjut ke poin ketiga, lingkungan dan proses belajar dibuat agar bisa diakses semua siswa. Nah, di poin ketiga ini, lingkungan sekolah, fasilitas, dan metode pembelajarannya harus dibuat agar siswa bisa diakses oleh semua siswa. Misalnya dengan alat bantu belajar, media yang bervariasi, atau peraturan ruang kelas yang fleksibel. Terus lanjut ke poin yang nomor 4. Setiap siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Oke, untuk poin yang nomor 4 ini, semua siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran itu bukan hanya hadir di kelas, namun guru mendorong siswa untuk berani berpendapat, bekerja sama, dan ikut dalam aktivitas pembelajaran. Lanjut ke poin yang nomor 5. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Oke, untuk poin nomor 5 ini, penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan, cara mengajar, materi, dan penilaian bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga setiap siswa itu punya kesempatan yang adil untuk berkembang. Untuk di poin nomor 6 itu ada kerjasama antara guru sekolah, terus dan orang tua. Untuk poin nomor 6 ini, kerjasama antara guru, sekolah, dan orang tua. Pendidikan inklusif ini tidak bisa berjalan sendiri, namun diperlukan kerjasama antara guru, terus pihak sekolah, orang tua, dan pihak lain agar kebutuhan siswa dapat terpenuhi dengan baik. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Mengapa pendidikan inklusif itu penting diterapkan dalam pendidikan vokasi, khususnya pada bidang teknik otomotif? Untuk jawabannya, pendidikan inklusif itu penting diterapkan dalam pendidikan vokasi, khususnya itu di bidang teknik otomotif. Karena setiap peserta didik ini memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Dengan pendidikan inklusif, semua siswa itu tetap mendapat kesempatan yang sama untuk belajar keterampilan otomotif sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, selain itu juga, dunia otomotif menuntut kerjasama dan ketelitian keselamatan kerja melalui pendidikan inklusif. Siswa belajar saling menghargai perbedaan, kerja dalam tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta nyaman. Lanjut ke soal nomor 3.
Soal nomor 3 ini, sebutkan dan jelaskan minimal 2 jenis kebutuhan khusus yang berpotensi ditemui di pendidikan vokasi SMK bidang otomotif. Untuk yang poin pertama itu ada kesulitan belajar. Jadi siswa dengan kebutuhan ini biasanya agak sulit untuk memahami teori, membaca gambar teknik, atau mengikuti instruksi tertulis. Tapi saat praktik langsung di bengkel, justru mereka ini bisa lebih paham kalau dijelaskan pelan-pelan dan sambil dicontohkan. Nah, untuk poin kedua, itu disabilitas fisik ringan. Ada juga siswa yang punya keterbatasan fisik ringan, misalnya tuh gerak tangan atau kakinya kurang maksimal. Nah, walaupun begitu mereka tetap bisa ikut pembelajaran otomotif asalkan ada penyesuaian seperti alat bantu yang lebih mudah terus digunakan atau waktu praktik yang lebih fleksibel. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini analisis tantangan penerapan pendidikan inklusif dalam pembelajaran praktik bengkel otomotif. Misalnya keselamatan kerja, penggunaan alat, komunikasi instruksi, dan asesmen praktik. Untuk jawabannya, penerapan pendidikan inklusif dalam praktik bengkel otomotif memiliki beberapa tantangan, terutama karena kegiatan belajar banyak melibatkan alat, mesin, dan aspek keselamatan kerja. Nah, untuk yang pertama itu keselamatan kerja. Itu menjadi tantangan utama. Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin membutuhkan pengawasan yang lebih karena resiko cederanya itu di bengkel cukup tinggi. Nah, guru harus memastikan semua siswa paham prosedur K3 dan harus menggunakan APD dengan benar. Terus untuk yang kedua ini penggunaan alat dan mesin. Tidak semua siswa itu memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang sama. Ada beberapa alat bengkel cukup berat atau rumit sehingga perlu penyesuaian alat. Nah, cara penggunaan atau pembagian tugas saat praktik. Lanjut ke yang ketiga, itu komunikasi instruksi. Instruksi praktik di bengkel sering disampaikan secara cepat dan langsung. Bagi siswa tertentu, hal ini bisa sulit dipahami. Nah, guru perlu menyampaikan instruksi dengan bahasa sederhana, diulangi atau disertai dengan contoh langsung. Terus lanjut yang keempat, asesmen praktik. Menilai hasil praktik secara adil menjadi tantangan karena kemampuan siswa yang berbeda. Jadi guru perlu fokus pada proses, usaha, dan peningkatan keterampilan siswa, bukan hanya hasil akhir yang seragam. Untuk soal nomor 5, berikan solusi atau strategi inklusif yang dapat dilakukan oleh guru vokasi otomotif untuk mengkomodasi siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan teori praktik. Untuk jawabannya, guru vokasi otomotif itu bisa menerapkan beberapa cara supaya siswa berkebutuhan khusus ini bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, teori maupun praktik. Saat teori, guru sebaiknya itu menjelaskan materi dengan bahasa yang sederhana, pelan, dan tidak terburu-buru. Penjelasan juga bisa membantu dengan gambar, video, atau contoh langsung supaya lebih mudah dipahami. Nah, saat praktik di bengkel juga, guru sebaiknya memberikan contoh kerja secara langsung sebelum siswa mencobanya sendiri. Alat dan area kerja juga perlu disesuaikan, misalnya memilih alat yang lebih aman dan mengatur tempat kerja agar tidak membingungkan atau berbahaya. Selain itu juga, siswa bisa dibagi ke dalam kelompok kecil supaya bisa saling membantu. Dan guru juga perlu memberikan perhatian ekstra pada siswa yang membutuhkan tanpa
membuat mereka merasa dibedakan. Untuk penilaian itu sebaiknya tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga melihat proses, usaha, dan perkembangan kemampuan siswa. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 6. Jelaskan cara merancang penerapan pembelajaran inklusif pada mata pelajaran praktik otomotif, misalnya servis mesin, sistem kelistrikan, atau perawatan kendaraan yang mencakup penyesuaian adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran, terus penyesuaian media dan alat, terus penyesuaian penilaian atau jenis disabilitas tertentu. Untuk jawabannya, dalam pembelajaran praktik otomotif seperti servis mesin, kelistrikan, atau perawatan kendaraan, nah, pembelajaran inklusif ini bisa dirancang dengan menyesuaikan beberapa hal. Intinya, semua siswa tetap belajar materi yang sama, tapi caranya disesuaikan dengan kemampuan siswa itu masing-masing. Dari sisi kurikulum dan pembelajaran, langkah kerja praktik dibuat lebih sederhana dan bertahap. Terus pekerjaan yang rumit dibagi jadi bagian-bagian kecil supaya gampang diikuti. Terus juga waktu praktik juga bisa lebih fleksibel, tidak harus sama persis antar siswa. Lanjut untuk media dan alat, guru bisa lebih banyak pakai contoh langsung. Jadi seperti pakai gambar atau video biar siswa lebih kebayang gitu. Terus alat praktik juga bisa disesuaikan. Misalnya pakai alat yang lebih ringan atau yang lebih aman atau juga yang lebih mudah dipegang supaya siswa itu tetap bisa ikut praktik tanpa resiko yang besar. Terus untuk yang terakhir, soal penilaian. Soal penilaian, guru tidak cuma melihat hasil akhir, tapi guru juga bisa melihat proses, usaha, dan perkembangan siswa tersebut. Untuk siswa dengan disabilitas tertentu, penilaian bisa difokuskan pada bagian pekerjaan yang memang mampu mereka kerjakan. Terus, instruksi penilaian juga sebaiknya dijelaskan secara pelan-pelan dan diulangi kalau perlu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan masih banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.